selamat datang lagi di Gibeon Kids. Nah, kita bersama-sama mau memuji Tuhan karena Bapa Surgawi sudah memberikan Bapa yang baik buat kita dan juga memberikan Bapa di dunia untuk kita semua. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hey, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, siap untuk memuji lagi adik-adik ya. Hari ini, come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka. Suka. Ayo, saya bertepuk tangan yuk. Suka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter what I've done, cover me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life was saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer,
Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter what I've done, there for me. Wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Biarlah kita bisa menyembah Bapa Surgawi kita saat ini. Kau sungguh baik, Tuhan. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa Surgawi kami yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh, ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mau menaikkan segala puji syukur kami kepadamu pada hari ini. Terutama di hari Ayah Father's Day ini, ya Tuhan. Kami mengingat bahwa Engkau sudah menjadi Bapa yang setia dalam hidup kami. Dan atas kasih karunia dan anugerah-Mu, Engkau memberikan kami Bapa di dunia yang juga begitu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, jika kalian berada di sini minggu lalu, kalian pasti tahu bahwa aku adalah seorang petualang. Dan kalian pasti ingat bahwa aku sedang mencari seekor hewan yang sangat langka. Minggu lalu, aku mengira bahwa hewan tersebut adalah kakak tua yang bisa memanggil namaku. Namun, minggu ini aku memiliki teori yang berbeda. Aku ingin menunjukkan sesuatu nih. Ini adalah tas yang selalu aku bawa di dalam petualanganku. Tas ini aku gunakan untuk menyimpan hal-hal menarik yang kutemukan. Mari kita lihat bersama. Nah, ini adalah batu yang kutemukan saat aku berpetualangan. Ini adalah sebuah batu yang sangat indah. Mari kita lihat barang lainnya. Ini adalah sebuah patung kuno yang sangat langka. Tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan aku berhasil menemukannya. Ada lagi nggak ya? Coba lihat. Ini bulu binatang yang sangat halus. Begitu indah. Ketika melihat
bulu ini, aku jadi ingat ya, ada sebuah hewan langka yang juga punya bulu yang sama indahnya. Namanya adalah tupai. Mungkin hewan langka yang kucari adalah tupai. Tahukah kalian bahwa tupai adalah hewan yang sangat pintar untuk menyembunyikan makanannya? Ia menggali lubang di bawah tanah, kemudian juga menggali lubang di pohon untuk menyimpan kacang-kacang yang ditemukan yang nantinya akan dia makan ketika musim dingin atau ketika dia tidak bisa pergi untuk mencari makanan. Tapi ada yang lebih menakjubkan dari tupai. Allah kita meminta umatnya untuk mengumpulkan hal-hal tertentu yang mewakili kuasa dan otoritasnya di dalam sebuah kotak khusus yang disebut sebagai tabut Allah. Minggu ini kita akan mendengarkan cerita di mana umat Allah ini menggunakan tabut tersebut dengan sembarangan, yang akhirnya membuat tabut tersebut direbut oleh musuh. Mari kita dengarkan bersama cerita dari Kak Rizka. Halo dari semuanya, ketemu lagi dengan Kak Rizka. Mas ingatkah kalian dengan kisah minggu lalu, kisah Alkitab minggu lalu? Ya adik-adik, Allah memanggil Samuel untuk menceritakan rencananya kepada umat Israel yang seringkali mereka tidak taat. Lalu ternyata waktu anak Imam Eli mereka berbuat dosa, Imam Eli membiarkannya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah bagaimana dosa-dosa bangsa Israel menyebabkan kekalahan saat mereka melawan bangsa Filistin. Adik-adik, sebelum kita akan membaca kisahnya di dalam Alkitab, masih ingatkah kalian dengan pertanyaan gambar besar minggu lalu? Masih ingat nggak? Ayo. Yuk, yang masih ingat kita ulang sama-sama ya. Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Jawabannya, betul sekali, tidak ada. Allah lebih besar dari segalanya. Is anything or anyone greater than God? Yes, no, God is greater than everything. Dari pertanyaan gambar besar tadi, kita memiliki poin yang penting yang harus kita pahami. Adik-adik, kita telah menjadi manusia berdosa sehingga seringkali kita menempatkan hal-hal di dalam hidup kita lebih besar daripada Allah kita. Contoh nih, adik-adik lebih suka bermain game sepanjang waktu daripada adik-adik membaca firman Tuhan. Padahal dari firman Tuhan ini Allah akan membantu kita untuk kita bisa taat, untuk kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan firman Allah dan yang Allah ingin kita lakukan. Tapi adik-adik, di dunia ini tidak ada apapun atau seorang pun yang sehebat Allah kita. Jadi karena itu Allah kita pantas untuk dikasihi dan dihormati. Sama-sama katakan, dikasihi dan dihormati. Oke, adik-adik, siapin Alkitabnya ya. Kita akan siap-siap untuk membaca firman Tuhan. Alkitabnya, ayo Kak Rizka akan hitung sampai 3, kalian siapin ya. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Ayat firman Tuhan minggu ini diambil dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Ayo kita buka sama-sama ya. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu saja yang masih tinggal. Adik-adik, Alkitab ini adalah firman Allah. Semua yang kita baca di dalam Alkitab itu benar. Sama-sama katakan,
Benar. Adik-adik, kita perlu ingat ya, setiap ayat yang kita baca, semua kisah yang ada di dalam Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan manusia berdosa. Melalui siapa? Betul sekali, melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. The Israelites fought many battles against the Philistines. One day, the Philistines defeated Israel. The leaders of Israel said, "Why did God let us lose to the Philistines?" The Israelites decided to take the Ark of the Covenant, a wooden box covered in gold that reminded them that God was with them, and carry it to the battlefield. Maybe the Ark would help them win. Eli's sons, the priests, took the Ark of the Covenant to the Israelites' camp. When the army of Israelites saw the Ark, they shouted with joy. Surely they would win the battle now. The Philistines came out to fight against the Israelites, and the Philistines won again. They killed thousands of Israelites, including Eli's sons, and they even captured the Ark of God. One of the men in the battle ran to tell Eli what had happened. When Eli heard the news, he fell backward in his chair, broke his neck, and died. The Philistines took the Ark of God to a temple where they worshipped a false god named Dagon. They put the Ark next to the statue of Dagon. The next morning, the Philistines entered the temple and saw that Dagon's statue was face down in front of the Ark. They set the statue back up where it belonged. The next day, the statue was face down again. This time, its head and hands were broken off. God punished the people living in the city where the Philistines kept the Ark. The people got sick and they wanted to get rid of the Ark. When they moved the Ark to another city, everyone in that city got sick. So they moved the Ark to a third city. Then everyone in that city got sick too. The Philistines were afraid. They didn't want God to punish them anymore. So they decided to return the Ark along with gifts of gold to show they were sorry for taking it. They hitched 2 cows to a cart and put the Ark on the cart. The cows moved the Ark down the road until the Ark of God was back with the Israelites, where it belonged. The Ark of God reminded the Israelites that God was with them. Years later, God gave his people something greater than a sign that he was with them. God gave them his son, Jesus, God in the flesh. One of Jesus' names is Emmanuel, which means God with us. Orang Israel dan Filistin bermusuhan adik-adik. Suatu hari, orang Filistin menyerang dan mengalahkan orang Israel. Lalu pemimpin Israel berkata, "Kenapa? Mengapa ya Tuhan membiarkan kita diserang oleh orang Filistin?" Tahukah kalian jawabannya? Oke, kita akan lihat ya. Kenapa? Lalu saat mereka bertanya-tanya, mereka memutuskan untuk membawa tabut Allah dari tabernakel dibawa ke medan perang. Apakah itu benar adik-adik? Tentu saja tidak ya. Tahukah kalian tabut perjanjian itu apa, Kak? Tabut perjanjian itu adalah kotak kayu yang berlapis emas dan tempatnya ada di dalam tabernakel, yaitu bait Allah. Tabut perjanjian ini mengingatkan bahwa Allah berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Israel. Sekarang umat Allah, orang Israel hendak membawa tabut ini di dalam medan peperangan sehingga mereka berharap akan adanya kemenangan. Tapi adik-adik, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita tidak bisa mengatur Allah, benar ya?
Karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia yang mengatur segala sesuatunya untuk berjalan dengan baik. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengatur Allah untuk kebaikannya kita. Karena apa? Allah pasti memberikan sesuatu yang terbaik buat kita, yang paling baik sebelum kita memikirkannya. Apakah hal ini dosa adik-adik? Memang adik-adik, ini adalah berdosa ya adik-adik ya. Bangsa Israel tidak sadar saat mereka melakukan dosa, yaitu mereka berinisiatif memutuskan untuk membawa tabut Allah ke tengah-tengah medan perang. Mereka berharap dengan adanya tabut ini, tabut perjanjian ini, saat mereka melawan bangsa Filistin, orang Filistin mereka akan menang. Dan ini sama seperti berarti mereka menganggap tabut perjanjian sebagai jimat keberuntungan. Jadi kalau tabutnya tidak dibawa, mereka tidak akan menang. Begitu ya adik-adik. Apakah ini benar? Tentu saja tidak adik-adik. Lalu dibawalah tabut ini. Nah, setelah anak-anak Imam Eli melihat bahwa tabut perjanjian ini dibawa ke tengah medan perang, mereka bersorak, "Hore, kita pasti akan menang." Mereka berharap akan menang adik-adik terus. Lalu tiba-tiba orang Filistin keluar untuk menyerang bangsa Israel. Apa yang terjadi? Orang Israel kalah. Mereka banyak sekali yang mati adik-adik. Dan ini adalah suatu hal yang harus mereka terima. Karena mereka telah melakukan hal yang salah. Bukan hanya salah, tapi mereka berdosa. Dan tahukah adik-adik, banyak sekali ribuan orang Israel meninggal, termasuk anak-anak dari Imam Eli itu. Dan gak cuma itu adik-adik, bukan hanya orang Israel kalah, tapi orang Filistin merebut tabut perjanjian Allah itu. Dan mereka membawanya ke Filistin. Mereka kira itu adalah bukti bahwa Allah palsu mereka lebih kuat daripada Allah yang benar. Mereka tidak tahu, orang Filistin tidak tahu adik-adik, kalau mereka ternyata salah besar. Setelah itu, orang Filistin membawa tabut perjanjian ini ke kuil di mana mereka menyembah berhala atau patung yang bernama Dagon. Dagon adalah Allah palsu orang Filistin yang mereka sembah setiap harinya. Mereka meletakkan tabut perjanjian itu di tempat yang sama di mana Dagon berada. Tapi tahukah yang terjadi adik-adik? Besok paginya orang Filistin datang ke kuil Dagon. Apa yang terjadi? Patung Dagon jatuh adik-adik. Dia telungkup jatuh di dekatnya tabut perjanjian. Setelah itu orang Filistin membuatnya patung Dagon berdiri lagi. Mungkin mereka berpikir ini hanya kebetulan. Esok paginya setelah patung Dagon tadi diberdirikan, ternyata adik-adik patung Dagonnya sekarang mengalami hal yang lebih parah. Apa itu kak? Yaitu dia jatuh ke tanah, bukan cuma telungkup adik-adik, tapi kepala dan tangannya putus. Jadi patung ini pecah adik-adik. Kepalanya terlempar dan lengan dari patung ini juga terlempar. Dari sini kita lihat, adakah yang lebih besar daripada Allah kita? Tentu saja nggak ada. Allah kita lebih besar dari segalanya. Is anything or anyone greater than God? No, God is greater than everything. Yuk sama-sama katakan, God is greater than everything. Gak cuma itu adik-adik, Allah ternyata juga menghukum orang-orang yang tinggal di kota itu. Tabut Allah dibawa berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Yang pertama adalah Asdod, yang kedua adalah Gad, dan yang ketiga adalah Ekron. Saat tabut Allah berada di Asdod, orang-orang yang berada di kota Asdod mereka sakit semua. Setelah pindah ke Gad, sama juga semua orang Filistin yang ada di Gad juga mereka sakit. Setelah itu akan berpindah ke Ekron, sama juga yang terjadi adik-adik. Berarti ini adalah konsekuensi bahwa tabut Allah diletakkan di tempat yang tidak seharusnya adik-adik ya. Padahal awalnya orang Filistin berharap saat mereka merebut tabut perjanjian, mereka merasa menang, tapi malah mereka mengalami berbagai hal yang tidak baik. Tabut Allah ini berada di kota itu selama 7 bulan adik-adik. Mereka ketakutan dan mereka tidak ingin Allah menghukum mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka menerima hukuman dari Allah. Dan hukuman ini tidak bisa dihentikan sama mereka adik-adik.
Allah sekali lagi menunjukkan bahwa Allah lebih besar dan Allah adalah satu-satunya Allah yang benar yang layak untuk disembah. Sama-sama katakan, layak untuk disembah. Lalu saat orang Filistin sadar, mereka tahu mereka harus melakukan apa adik-adik? Mereka harus mengembalikan kembali tabut perjanjian ini kepada bangsa Israel ke tempatnya semula. Lalu mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut perjanjian ini bersama dengan hadiah yaitu emas untuk diberikan kepada orang Israel. Lalu orang Filistin memasangkan 2 ekor sapi di kereta yang mengangkut tabut perjanjian untuk menuju ke Israel. Adik-adik, tabut perjanjian ini hanya dibawa oleh sapi adik-adik. Tidak ada orang yang mengendarainya. Dan tahukah apa yang terjadi? Sapi ini tidak berjalan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita tahu ya, binatang itu harus diarahkan untuk mereka mencapai ke tempat tujuannya. Tapi ini enggak adik-adik, ini adalah hal yang ajaib bahwa sapi ini dari tempat Filistin, mereka menuju ke Israel sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini berarti berapa? Allah kita adalah Allah yang besar. Sapi ini berjalan lurus, akhirnya sampailah mereka di Israel dengan selamat. Ada hal yang harus dipelajari adik-adik. Apa itu? Baik orang Israel atau orang Filistin, tidak ada yang bisa mengatur Allah. Betul, karena Allah ini adalah raja. Dia adalah yang berdaulat, dia yang mengatur semuanya. Kita hanya manusia, sama dengan bangsa Israel dan orang Filistin. Tidak akan pernah bisa mengatur Allah. Adakah yang lebih besar dari Allah? Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah lebih besar dari segalanya. Is anything or anyone greater than God? No. God is greater than everything. Allah tidak bisa diatur seenaknya. Dia kudus, baik, dan penuh kasih. Karena Allah kudus dan baik, kita bisa mempercayai Allah untuk melakukan semua yang terbaik bagi hidup kita dengan kuasanya. Sama-sama katakan amin. Ya. Lalu apa hubungannya dengan Kristus, Kak? Adik-adik, tahukah kalian? Tabut perjanjian ini mengingatkan bahwa Allah menyertai orang Israel. Ini adalah hal yang harus selalu diingat. Bukan karena tabutnya, tapi karena ada Allah. Tabut ini hanya lambang atau suatu simbol. Hari ini kita tidak butuh tabut adik-adik. Tidak butuh tabut perjanjian tadi yang harus kita bawa kemana-mana sehingga kita tahu bahwa Allah beserta kita. Tidak adik-adik. Tapi Allah memberikan bukti yang lebih besar, yang lebih ajaib. Apakah itu? Dia menyertai kita dengan Dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk datang ke dunia. Bukan hanya sekedar datang adik-adik. Dia datang untuk menebus hidup kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan bukan cuma Dia mati, tapi Dia juga bangkit sehingga kita dibebaskan dari dosa. Kita tahu melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus untuk kita dapat melakukan hal-hal yang benar. Untuk Kak Rizka dan juga untuk adik-adik semuanya. Kita pernah belajar tentang nama Yesus yang salah satunya adalah Immanuel. Apakah artinya Immanuel, Kak? Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Ini yang harus sama-sama kita ingat. Yuk sama-sama katakan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Wah, ini excited sekali. Ini hal yang harus kita ingat. Saat kalian sedih, saat kalian susah, saat kalian merasa takut, saat kalian merasa sendirian, kalian kecewa, bahkan mau ngomong sama mama papa aja takut. Kalian cuma perlu ingat bahwa Allah menyertai kita. Yesus menyertai kita. Kalian bisa berdoa, kalian bisa datang kepadanya kapan saja. Ini sama dengan ayat kunci kita adik-adik. Pertanyaan gambar besar yang tadi kita baca, apakah ada Allah yang lebih besar? Ini sama dengan ayat kunci kita yang ditulis oleh Nabi Yeremia, yaitu di Yeremia pasal 10 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Oke, kita akan ulang lagi dalam bahasa Inggris ya adik-adik. Jeremiah 10 verse 6. Lord,
No one is like you, you are great, and great is your mighty name. Wah, Allah memerintahkan Yeremia untuk menulis ayat kunci ini. Allah ingin umatnya mengingatnya bahwa tidak ada yang seperti dia. Allah itu maha kuasa dan sangat kudus. Adik-adik, hari ini kita belajar apa ya? Yang pertama, orang Israel berpikir bahwa tabut Allah adalah simbol penyertaan Allah yang akhirnya mereka percaya kepada tabutnya, bukan kepada Allahnya. Ini adalah hal yang salah. Umat Israel belajar bahwa mereka harus percaya kepada Allahnya. Sama dengan kita adik-adik, kita juga harus percaya kepada Allah. Walaupun Allah tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa sadar, kita bisa tahu, kita bisa melihat dari janji dan firman-Nya adik-adik, sehingga kita bisa terus mempercayainya. Kita memiliki Allah yang maha kuasa, tapi memang tadi Kak Rizka sudah bilang, kita tidak bisa melihat Allah. Sehingga terkadang kita bertanya, apakah benar nih Allah sama aku Kak? Dia selalu beserta dengan aku. Jawabannya adalah yes. Kita bisa percaya bahwa Allah beserta kita karena itu adalah janjinya. Allah menyertai kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, bahkan apapun yang kita lakukan. Bahkan saat kalian di kamar sendirian, Allah tahu apa yang kalian lakukan adik-adik. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia mengerti bahkan saat kamu sedang sedih, menangis, atau kamu sedang takut, Dia tahu. Karena itu kita diberi Roh Kudus-Nya sehingga kita mampu untuk selalu mempercayainya. Dari semua kisah Alkitab yang kita sudah pelajari adik-adik, kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah lupa akan janjinya. Dia selalu menepati perkataannya, menepati firman-Nya. Jadi sekali lagi Kak Rizka ingatkan, walaupun kita tidak pernah bisa melihat Allah ada di sisi kita, kayak seperti mama kita yang ada setiap hari, tapi kita bisa percaya tanpa ragu kepadanya. Kita bisa percaya tanpa ragu kepadanya karena janjinya yang selalu benar. Sekali lagi yuk sama-sama katakan bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Nah adik-adik, mari kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa sekali lagi kami diingatkan, Engkau akan terus menyertai kami. Karena itu adalah janji-Mu, dan itu adalah firman-Mu, dan Engkau selalu menepati janji-Mu. Bantu kami untuk selalu percaya kepadamu. Walaupun kami seringkali tidak bisa merasakan atau bahkan melihat, tapi bantu kami, teguhkan kami untuk kami ingat bahwa Engkau memimpin, menyertai kami. Sejak kami lahir, sejak kami kecil. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami, Engkau mau tuntun, Engkau mau pelihara, sehingga kami semua selalu mengikuti firman-Mu dan taat kepadamu. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ampuni segala kesalahan kami dan dosa kami, dan kami percaya Engkau yang terus akan kembali dan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita sama loh dengan minggu lalu. Ini adalah minggu kedua dari bulan Juni. Ayat hafalan kita juga sama dengan ayat kunci yang tadi kita baca. Yaitu di mana? Yeremia 10 ayat 6. Yuk sama-sama ikuti gerakannya Kak Rizka ya. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Sekali lagi ya dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Oke adik-adik, kita akan menghafal dalam bahasa Inggris. Jeremiah 10 verse 6. Lord, no one is like you. You are great and great is your mighty name. One more time. Lord, no one is like you. You are great and great is your mighty name. Wah, thank you adik-adik, kalian sudah mengikuti ibadah minggu ini. Jangan lupa sekali lagi Kak Rizka mengingatkan untuk 4
M yang pertama adalah mencuci tangan setelah kalian beraktivitas. Yang kedua adalah masih selalu menjaga jarak karena kita masih dalam masa pandemi. M yang ketiga, jangan lupa untuk tetap memakai masker karena kita masih memperlakukan tentang protokol kesehatan. Ada 4 M yang paling penting. Apa itu, Kak? Yaitu selalu membaca Alkitab, membaca renungan setiap hari. Karena apa, adik-adik? Kita bisa mengenal janjinya, kita bisa mengenal Tuhan kita bisa tahu Tuhan menyertai kita melalui Alkitabnya. Saat kalian membaca Alkitab, jangan lupa untuk berdoa. Oke adik-adik, happy Sunday and God bless you.